Banyak yang ngira Indonesia menang banyak pas dapetin Irian Barat. Kita ngerasa happy ending karena Amerika akhirnya luluh dan ngasih kado grand prize berupa Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi beneran kado gratisan? Para sejarawan kelas berat kayak Dennis Lead, Greg Poulgren, Bradley Simpson, sampai Lisa Pease punya analisa yang beda jauh. Di buku-buku mereka, penangkapan si pilot CIA Alan Pope bukan cuma soal barter nyawa, tapi awal dari skenario besar buat ngamanin Gunung Emas. Mari kita bongkar satu persatu. Di saat diplomat lagi sibuk berdebat, Direktur Freeport, Forbes Wilson, justru lagi belusukan di pedalaman Papua. Dia nemuin gunung biji alias Earthsberg. Wilson gemetar, dia tahu ini adalah cadangan tembaga dan emas terbesar yang pernah ditemukan manusia. Masalahnya, Papua masih milik Belanda tapi diklaim Indonesia. Freeport sadar mereka butuh tangan kuat di Washington buat pastiin siapapun yang megang Papua harus bisa diajak kompromi. Masuklah John F. Kennedy. Dia sadar Amerika hampir kalah pengaruh dari Uni Soviet di Indonesia. JFK ngirim Robert Kennedy, adiknya, ke Jakarta buat nemuin Soekarno. JFK milih jalur damai lewat bunker plan. Hasilnya, New York Agreement 1962 ditandatangani. Belanda dipaksa angkat koper. Di sini, JFK sebenarnya punya rencana besar buat bantu ekonomi Indonesia supaya nggak lari ke komunis. Tapi rencana itu mati di Dallas. November 1963, JFK tewas. Sejarawan seperti Lisa Pease dan Greg Poulgren ngelihat ada kaitan antara kematian JFK dengan perubahan kebijakan tambang di Indonesia. Begitu JFK nggak ada, kebijakan AS ke Soekarno berubah total. Bantuan ekonomi dihentikan dan CIA mulai main belakang lagi buat nerongrong kekuasaan Soekarno yang makin galak nolak modal asing. Slogan "Go to hell with your aid" bikin Freeport makin gerah. Tahun 1965 jadi titik balik paling berdarah. J-30S meletus, Soekarno pelan-pelan kehilangan power, dan Soeharto naik. Dalam dokumen deklasifikasi, kelihatan kalau AS seneng banget dengan transisi ini. Kenapa? Karena di balik layar, para teknokrat Indonesia yang sekolah di AS udah mulai nyusun karpet merah buat investor asing. Dan tebak siapa yang antre paling depan di barisan itu? Ya, Freeport. Mau tahu kisah selengkapnya? Klik link berikut ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.